Bincang Bersama. Halo semua listeners, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan. Kali ini dalam podcast Bincang Bersama. Semua listeners, menjadi COO di perusahaan busana ternama Alisan merupakan pencapaian dari proses kreatif, usaha, dan kerja keras. Tamu kita kali ini patut menjadi inspirasi positif untuk kita semua dan telah hadir Bapak Denny Irawan, COO Kemeja Alisan. Halo Pak Denny. Ya, halo Pak. Gimana kabarnya? Sehat. Semangat terus ya. Pasti semangat terus. Dan terus kreatif ya. Kalau kita harus lihat. itu. Oke. Pak Denny, kita akan mengulik gitu ya, lebih ke personalnya Pak Denny. Oke. Boleh cerita nggak sih prosesnya untuk mencapai posisi sekarang itu kan panjang. Tapi sebelum sampai ke sana, cerita ke masa kecil dulu nih Pak Denny. Dulu lahir dan dibesarkan di mana gitu Pak? Saya lahir di Jakarta. Pasti dibesarkan di keluarga orang tua. Terus saya sempat menjalankan pendidikan di Indonesia dan sempat di Malaysia juga selama 2 tahun. Dan kemudian saya balik ke Indonesia dan saya melanjutkan kuliah di luar. Gitu. Oke, jadi lahirnya di Jakarta ya? Di Jakarta, betul. Oke, wow. Dan sampai usia berapa di Jakarta? Saya selama hidup saya di Jakarta terus. Oke. Jadi pada saat saya ke Malaysia itu, waktu itu pada saat tahun 98 saya sempat ke Malaysia 2 tahun, kemudian saya balik ke Indonesia lagi. Kemudian setelah itu baru saya sekolah ke luar negeri. Sejak kecil apa sudah bersinggungan dengan bisnis keluarga, dalam hal ini fashion nih? Atau udah ngelihat gitu ya, mungkin secara family. Tidak langsung bersinggungan, tapi bersinggungan tidak langsung. Artinya dari orang tua itu selalu suka membuatkan saya baju kemeja, terutama karena memang kita bergeraknya di kemeja. Alisan itu di bidang kemeja pria, dan saya waktu itu suka dibuatkan kemeja-kemeja, baik itu batik, entah yang model-model itu. Jadi tidak diperkenalkan secara langsung, tapi sudah bersinggungan secara langsung. Kemudian untuk dari orang tua itu sering ngajak saya main ke kantor. Oke. Dari pada saat liburan, baik itu SD, kadang suka diminta tolong sama beliau itu, tolong dong fotokopin. Ya kita sebagai anak kecil kan demen lari-lari pencet mesin. Tolong dong kasihin ini ke si A, si B, si C. Saya demen lari-lari itu. Pindah-pindah ruangan, ngasihin barang, nganterin barang. Terus mulai sedikit besar, pekerjaan mulai lebih-lebih lagi tuh. Mulai ada pilih desain. Oh, jadi sudah ada semacam job desk ya? Pada waktu itu secara informal tapi? Secara informal, ya. Secara informal sudah ada yang ini bagus yang mana ya? Yang kiri atau yang kanan? Sering ada disinggung seperti itu. Gimana rasanya menjadi bagian dari industri itu ya, walaupun secara informal gitu ya, mungkin baju atau pakaian itu dipakai oleh orang banyak se-Indonesia. Rasanya gimana pada waktu itu? Saya pada waktu dulu sudah sangat senang karena banyak sekali teman-teman saya, baik rekan kerja orang tua saya, bahkan orang tuanya teman saya memakai kemeja saya. Saya sudah sangat proud sekali waktu itu. Cuman pada waktu itu saya sempat suka bertanya-tanya juga, kenapa sih nggak kita kembangin lagi, lebih gede lagi. Gitu. Iya. Salah satu ide yang saya suka bilang, kenapa nggak kita buka toko sendiri. Waktu itu saya ingat, saya selama itu saya sering bertanya kurang lebih 4 kali mungkin sampai 5 kali. Kenapa sih nggak kita buka toko sendiri aja. Pas lagi datang ke mall kan sama orang tua hari Minggu jalan-jalan, kita ke department store. Ngecek produk, lihat-lihat survei lapangan. Tapi di situ ada satu keinginan, kenapa nggak kita punya retail sendiri, punya toko sendiri. Udah ada ide seperti itu ya? Saya ingat waktu SD saya sempat SD nanya, ya? SD nanya, kenapa nggak kita buka sendiri? Jawabannya sama. Papi waktu itu sempat bilang, saya nggak ngerti, nanti kamu ya tolong bantuin. Sesimpel itu.
Dan tuh inget sampai sekarang kata-kata itu. Ya masih ingat sampai sekarang. Kemudian biasa saya ingat umur kelas berapa tuh, mungkin 4 atau 5 SD, saya sempat nanya lagi, kenapa nggak sih kita buka toko sendiri. Gara-gara ke mall, kita lagi survei, di situ ada toko baju yang merek sendiri, dia berdiri di dalam mall. Orang tua sempat bilang juga, papi nggak ngerti, nanti kamu ya pelajarin, kalau bisa kamu yang buka. Seperti itu. Tahun berapa itu, Pak? Kurang lebih 96, 93, kemudian 96, 97. Kemudian pas SMP saya nanya lagi, pas SMA saya nanya lagi. Di follow up ya orang tuanya ya. Saya yang nanya. Oke. Nah, berarti secara tidak langsung sebetulnya Pak Denny juga dipersiapkan untuk melanjutkan bisnis keluarga ini. Setuju gak? Mungkin saya yakin dia punya strategi sendiri ya untuk memasukkan saya untuk berkecimpung di perusahaan keluarga. Jadi karena setiap kali ujungnya nanti kamu yang bantuin. Tolong, papi nggak ngerti. Masanya udah beda nanti, zamannya sudah berbeda. Berarti secara tahun, sejak tahun berapa Alisan itu eksis di Indonesia? Kalau Alisan sendiri eksis di Indonesia itu dari tahun 74. Ya, oke. tapi kalau untuk perusahaannya dari tahun 50-an. Kalau lebih mundur lagi sebenarnya kakek itu sudah berkecimpung di dunia pakaian jadi, terutama waktu itu jas dari tahun 40-an. Nah, untuk memiliki toko tersendiri yang tadi sempat dibahas gitu ya. Ya, tahun berapa tuh Pak Denny? Jadi 2011 itu saya pulang kuliah, kemudian saya bantu di produksi dari pabrik, dari quality control, pendesainan, dari desain batik, desain kotak-kotak, salur segala macam. Kemudian 2012 itu awal saya mulai riset untuk melakukan pembukaan toko, karena saya sempat nanya apakah boleh saya buka toko retail. Boleh, tapi kamu cari tahu dulu. Akhirnya tahun 2013 itu bulan Mei toko pertama kita buka. Ya, untuk retail, showroom retail kita. Di mana tuh Pak? Itu di ITC BSD. Oke, itu pertama kali. Itu toko pertama, ya 2013 untuk retail yang berdiri sendiri. Sekarang kita punya retail ada sekitar 150-an. Wow, dari 2013 untuk pertama kalinya. Ya. 100 lebih ya? Ya, 150-an. Gimana rasanya? Itu kan kayak ide masa kecil yang dilontarkan, mungkin ya semacam ide yang akhirnya terwujud gitu ya di saat ini gitu. Saya jujur senang sekali karena salah satunya mimpi masih kecil saya bisa terwujud. Karena dari kecil sudah pengen buka toko, kenapa nggak kita punya pabrik, kenapa nggak buka toko sendiri. Akhirnya sampai pada saat kuliah pun lagi di luar, project terakhir saya itu projectnya saya bikin buku, itu saya bikin bagaimana cara buka toko. Wow. Dari desainnya, pendisplayannya, sampai projectnya waktu itu sempat diminta sama dosen saya, boleh nggak sih ini kalau buat dijadikan contoh ke teman-teman. Ya nggak apa-apa juga. Cuman akhirnya dari situ pas pulang saya udah bawa bekal sebenarnya. Oke. Udah persiapan. Wow ya. 100 berapa tadi Pak Denny? 150-an. 150-an. Ya. Mungkin yang ke 151 saya punya ide Pak Denny. Bukanya Gimana di itu? gedung Kompas Gramedia. Bercanda ya? Boleh dong. Oh boleh ya? Boleh dong. Oke. Kita juga sebenarnya ada juga yang memang dari rekan itu ya, rekan usaha ya. Itu mulainya itu ceritanya seru sih sebenarnya, dari dia pedagang kaki lima, kemudian dia diizinkan buka seperti basar atau booth kecil di gedung-gedung perkantoran. Wow, udah ada ide Ya, kesana ya? sekarang dia udah punya toko sekitar, kalau nggak salah tuh 1, 2, 3, 4 toko. Jadi sebetulnya membuka peluang itu juga kerjasama. Jadi kita dalam kerjasama, bentuk tadi. iya kita kerjasama. Dan kita mensupport mereka juga dalam artian dari penyewaan tempat, pendesainan, sama
semua yang dia butuhkan. Oke. Baik. Kita mungkin ini basic ya pertanyaan dari small listeners juga yang sebagian besar pasti memiliki kemeja alisan di rumahnya gitu ya. Kemeja formal, bahkan juga ada beberapa yang informal ya Pak ya. Ya, kita udah masuk ke fashion juga sekarang. Ke fashion. Nah, nama alisan sendiri itu awal mulanya dari mana dan artinya apa ya Pak? Alisan itu sebenarnya artinya Gunung Ali yang ada di Taiwan sebenarnya. Jadi cerita sejarahnya itu kalau dalam bahasa Mandarin Chinese itu San itu artinya gunung. Ali ya namanya itu Gunung Ali. Yang ada di Taiwan. Nah, waktu itu ceritanya kakek saya itu kan memang dia visioner ya. Dia punya bisa bikin kreatif dari penamaan dan lain-lain. Kalau alisan itu logo sebenarnya segitiga. Segitiga itu sebenarnya gunung. Oh, oke. Iya. Nah, dia lagi jalan-jalan nyari inspirasi sebenarnya, entah ke Taiwan, kemana, muter-muter terus nyari inspirasi. Kemudian terpikirlah nama alisan, dipakai dari situ. Akhirnya dibikinlah nama alisan. Baru tahu kan semua listeners ya. Alisan ya, nama gunung di Taiwan. Jadi nama gunungnya Ali, tapi San itu artinya gunung. Iya. Ya, alisan. Nah, jadi udah tahu kan. Nah, kita sedikit menggali tentang Pak Denny ya. Pak Denny sendiri kuliahnya di mana dulu? Saya kuliah di Seattle dan di LA. Ngambil jurusan apa Pak? Saya jurusan desain, graphic design. Graphic design dan sekarang terjun bisa dikatakan di industri busana atau fashion ya. Ya, betul. Apa yang mengaitkan antara edukasi yang diambil dulu, pendidikan ini diambil dulu dengan pekerjaan sekarang? Apakah Pak Denny juga mungkin termasuk yang mengontrol gitu ya untuk desain-desain yang masuk atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk desain kebetulan saya juga yang mengambil keputusan. Artinya desainer kita ini kita harus arahkan, karena desainer ini kan tidak bisa mentranslate kadang-kadang maunya customer ini apa. Dia hanya jago gambar. Desainer kita itu sebenarnya pelukis. Pelukis batik. Memang yang dilukis bukan di kain, bukan batik tulis. Dia melukisnya di komputer. Menggunakan pen dan alat yang seperti mencanting juga secara tidak langsung. Nah, dari situ saya suka bilang, ini dong tolong ada gambar burungnya, ini tolong ada parangnya, ada mega mendungnya, tolong jangan terlalu kayak ke cewek warnanya, kan kita produknya cowok kebetulan sekarang. Jadi lebih ke sana ya, dan mengarahkan lebih tepat. Lebih tepatnya mengarahkan dan memberikan ide kepada mereka. Jadi kita punya image bank image yang desain-desain lama yang kita sudah pernah bikin. Kebetulan saya juga karena memang basicnya graphic design, saya ngerti untuk ini diambil aja di tumble ke sini, tumble sulam ke sini, nanti batik yang seperti dipakai nih, itu juga sebenarnya gabungan dari beberapa motif dan tipe batik, bukan hanya satu batik. Dan kebetulan sangat kepake dan sangat bersinggungan langsung dengan bisnis saya gitu. Oke, wow. Nah, kalau Pak Denny kan dulu kan sempat kerja di Amerika ya. Ya, betul. Dan kenapa pada waktu itu nggak memutuskan langsung pulang, Pak? Apa di sana mungkin mau menggali atau mencari pengalaman dulu gitu ya, sehingga ketika sudah ready, pulang melanjutkan bisnis keluarga? Jadi kalau waktu itu pas saya habis lulus, saya memang pertama nyari kerja dulu. Karena begitu habis lulus saya minta izin sama orang tua saya, sama papi saya terutama, karena memang saya udah bilang saya mau balik, saya mau bantuin beliau waktu itu. Cuman karena pas habis itu baru lulus, saya bilang saya mau cari pengalaman dulu, kurang lebih sekitar 1 tahunan. Saya bilang seperti itu. Dia oke. Kemudian saya lanjutkan, saya cari di perusahaan-perusahaan muter-muter. Kebetulan saya masuk di Warner Bros. Wow. Dan menurut saya itu salah satu kebanggaan juga ya di saya. Jadi pada saat itu saya keterima, kemudian saya mengambil job tersebut kurang lebih sekitar 9 sampai 10 bulan. Memang
kita menggunakan OPT waktu itu namanya. Kalau sudah lulus bisa kerja langsung. Tapi kalau keterima, kalau nggak keterima juga nggak bisa. Akhirnya dari situ saya ambil job tersebut. Saya mau lanjut, minta sponsorship dong, H1B boleh apa enggak, dari mereka nggak bisa karena memang ada ketentuan tertentu, multinasional perusahaan-perusahaan besar itu nggak menerima, nggak bisa mensupport saya. Akhirnya saya coba cari kerja tempat lain, dapatlah kerja dan perusahaan itu mau support visa kerja saya. Nanya orang tua boleh nggak? Pertanyaannya masih sama, tapi mau pulang kan? Jadi tetap ada ininya apa kata-kata belakangnya ya, tetap mau pulang kan gitu ya. Tapi mau pulang kan? Ya mau. Ini emang lagi nyari pengalaman karena kebetulan saya nyari kerja dan ada yang mau support saya. Ya oke, lanjut. Berjalan 2 tahun lebih. Asistennya orang tua almarhum, akhirnya dia bilang balik aja ya, bantuin sekarang kalau bisa ya, tanggung gimana, boleh nggak nambah sedikit lagi, ngulur waktu lah, sayang karena saya dapat kerja lumayan bagus waktu dengan gaji yang lumayan bagus juga waktu itu pada saat itu. Apa yang bisa dipetik ketika bekerja di Amerika dan akhirnya bisa diterapkan di Indonesia, terutama di perusahaan Alisan, Pak? Kita pertama kalau di luar itu di Amerika sangat sensitif terhadap kayak kita nggak boleh ngomong kasar sedikit karena bisa langsung apa sih namanya kayak ditegur gitu ditegur lah apa, tapi penggunaan bahasa itu harus yang dipikirkan 3 kali sebelum diucapkan kalau mau marah. Karena kalau enggak itu ujung-ujungnya bisa tuntut menuntut nggak jelas. Di perusahaan itu. Dalam perusahaan juga sama, bisa tuntut menuntut. Dan on time itu salah satu culture yang harus di sono. Dan jam kerja itu bukan harus diartikan saya masuk jam 8, pulang jam 5. Mereka masuknya bebas. Boleh jam 9, pokoknya nggak lebih dari jam 10. Nggak kurang dari jam 9. Karena saya pernah ditegur masuknya kepagian jam 8. Masuk jam 8, jam 4 udah hilang, dicariin. Kenapa? Dia bilang, ya saya jam 8 masuk ya, next time jangan jam 8 lah, jam 9 lah. Kan orang masih ada kerja jam 5, jam 6. Jadi mereka itu lebih memberikan trust kepada karyawannya untuk mengatur jam kerjanya sendiri. Itu yang saya ambil benar-benar. Jadi saya juga di perusahaan saya, terutama orang lapangan ya, saya nggak terlalu bilang pokoknya jam sekian harus selesai, jam sekian harus masuk. Ya mau masuk jam 9 boleh, jam 10 boleh. Yang penting pulangnya juga disesuaikan. Juga jangan budaya tenggo. Itu juga biasa saya juga bilang, saya bayar sampai jam sekian loh ya, jangan teng langsung go. Nah Pak Denny, kita ingin mengulik juga soal Alisan ya. Alisan kan menjadi top brand sejak tahun 2015. Ya betul. Apa rahasianya bisa memegang top brand itu, Pak? Balik lagi, top brand itu kalau yang saya tahu kriterianya mereka berdasarkan survei pertama. Yang di survei itu pertama, apakah puas menggunakan kemeja Alisan, baju Alisan. Kemudian yang kedua, apakah setelah puas masih mau beli lagi nextnya. Yang ketiga, apakah mau merekomendasikan Alisan ini ke teman, saudara, orang lain. Nah, berdasarkan 3 survei tersebut, kita termasuk survei yang tertinggi. Yes semua ya. Iya, jawabannya yes semua. Yang dijaga satu, kita pasti bikin inovasi. Karena kalau orang habis beli nggak inovasi bosen. Itu lagi. Kemudian kedua, customer itu orang tua pesan, itu asetnya kita loh ya customer. Jangan dikecewakan sesekalipun. Dia kesalahan dia pun kita terima. Enggak, ini salah satu contoh misalnya di toko yang terjadi. Customer nggak sengaja bukan ngambilnya deterjen tapi ngambilnya pemutih untuk celana. Manajer saya datang, Pak, celananya luntur. Masa iya sih luntur? Kita udah
tes lab loh, saya bilang. Nggak luntur, nggak luntur, kejadian nggak luntur. pernah. Saya bilang nggak akan pernah luntur. Mau dicuci, mau dijemur berapa kali pun juga pasti awet. Tapi ini luntur, saya panik juga. Udahlah, pokoknya kirimin fotonya. Wah, ini kayaknya bukan luntur nih, mah kayaknya kena pemutih nih. Gimana Pak, boleh tukerin nggak? Ya, prinsip kita apa, saya nanya, tukerin. Ya kenapa mesti ditanya, saya bilang tukerin aja langsung, tutup mata. Toh kamu nggak rugi apa-apa, kamu malah untung tukerin. Hilang satu celana, tapi besok customernya cerita ke teman-temannya. Word of mouth-nya itu powerful sekali, word of mouth itu. Oke. Jadi pelayanan itu sampai sedetail itu ya Pak ya, untuk mempertahankan customer tadi. Ya betul. Yang Jadi diterapkan oleh ya, Alisan. Customer itu pokoknya nomor satu. Mau dia bener mau salah, pokoknya dia bener. Robek gara-gara dia pun udah pakai sebulan, dibilang nggak kuat, ya bawa ke showroom atau retail kita bisa bantu analisa. Kalau bisa kita perbaikin, kalau enggak pun udah tukerin aja yang baru. Oke. Baik banget sih Pak Denny. Pak Denny habis kena saus nih tadi kayaknya. Bisa dicuci kan? Bisa dicuci ya. Gak kelihatan juga ya orang hitam ya. Betul. Oke, nah ini kalau kita membahas juga soal banyaknya gerai yang sudah ada 150 gerai Ya, betul. atau toko ya. Yang showroom. Yang showroom Betul. di seluruh Indonesia. Baru di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Ya. Oke, nah ini mungkin kalau secara personal Pak Denny sudah merasa sukses dan sudah achieve gitu ya, atau akan ekspansi lagi nih? Kalau tadi sempat kita bicara ya sama yang sebelumnya, ada masalah generasi 1, 2, 3 gitu. Saya punya visi satu Indonesia rapet. Jadi kita akan buka, kalau kita sendiri Alisan, saya suka bilang dari Sabang sampai Merauke. Karena retail showroom kita 150, tapi kita juga menggandeng department store. Ada sekitar 600-an, itu dari paling ujung sampai Indonesia, kiri sampai ujung kanan kita ada semuanya. Atas bawah pun rapat. Nah, kalau dari saya akan terus melakukan ekspansi. Artinya pembukaan terus ke seluruh Indonesia. Bukan kita bicara masalah serakah atau tidak pernah puas ya, tapi lebih ke visi dan misi perusahaan ini. Kita mendekatkan Alisan, membuka gerai sampai seluruh Indonesia. Supaya seluruh Indonesia juga bisa menggunakan pakaian yang nyaman gitu ya, Betul. comfortable, dengan desain yang juga update gitu ya Pak Denny. Karena kita ini kan produk lokal, dan orang Indonesia ini kan kita bangga menggunakan produk lokal. Suka ada yang nanya, ini produk luar negeri nggak? Bukan, nih produk lokal. Kok bagus ya? Ya terima kasih. Nah kalau Pak Denny sendiri sesuai dengan pengalaman juga secara personal gitu, kayak misalnya ketemu teman-teman atau mungkin ya teman-teman kuliah, teman sekolah yang udah pernah pakai Alisan atau menggunakan Alisan, apa komentar mereka yang mungkin keinget gitu? Apakah soal kenyamanannya, desainnya, atau mungkin enak aja gitu ya pakainya, kayaknya nggak panas gitu. Nah, Kalau gimana dari nih, Pak? teman-teman saya bilangnya desainnya bagus, awet lagi. Oh, Terus oke. juga yang enak di kantong, harganya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, tapi jaminan kualitasnya terjamin. Itu yang dia suka sampein ke saya. Dan kadang-kadang kita kalau berteman juga lucu. Kita tuh berteman nggak pernah sebut usaha lu apa, usaha kita apa, enggak. Kita main ya main apa segala macam. Tapi nggak sengaja ada teman saya, lu ini ya Alisan. Oh iya, tuh kantor gue pakai Alisan semua tuh. Oh iya, thank you, gue beli sama si itu. Oh iya, iya bener, itu kita punya reseller, itu kita punya admin yang untuk ngurusin seragam. Jadi memang dicari sebenarnya, direkomendasi. Mungkin menurut saya kayak direkomendasiin dari orang lain juga. Mempertahankan kualitas tadi ya Pak ya? Iya, kualitas. Awet, tahan lama. Iya, awet dan tahan lama. Oke, wow, luar biasa. Nah, Pak Denny pernah nggak sih mengalami satu titik ya, di mana itu merasa ya dikatakan titik terendah gitu ya, atau mungkin bisa dikatakan gagal gitu ya dalam kehidupan atau bisnis? Nah, boleh ceritain nggak? Apa contohnya? Kalau dalam bisnis aja kali ya. Mhm. Kalau dalam bisnis, ya kita waktu tahun 2013 ini baru mulai toko pertama, dan kita openingnya dulu juga pertama-pertama agresif sekali. Dalam 1 tahun kita opening bisa 12 toko dalam 1 tahun, sampai mungkin 15 toko. Nah,
pada saat opening pertama itu kita tidak dibekali, kan orang tua juga tidak membekali gimana buka retail. Saya diminta belajarin sendiri, cari tahu sendiri. Namanya kecolongan itu hal yang sering terjadi di toko kita. Jadi ada yang sampai 6 juta, 10 juta, sampai ada yang kecolongan dari maling dibobol bisa sampai 50 juta, itu ada. Tapi orang tua juga selalu bilang, ya udahlah Dan, katanya itu uang sekolah kamu, belajar dari situ aja. Tapi yang penting itu kan terjadi, caranya gimana, perbaikin akarnya. SOP-nya kita perbaikin dari perekrutan SPG, setoran uangnya bagaimana, pelaporan keuangannya bagaimana, kemudian toko-toko kita juga sistem keamanannya bagaimana, kerjasama dengan pihak-pihak kepolisian, keamanan setempat. Kemudian juga kita punya sistem baru, R&D kita juga bikin sistem keamanan ya. Kalau misalnya kita punya gerbang digedor atau ada upaya pembobolan, alarm bunyi, baru upaya. Kemudian kalau sampai masuk, alarm juga bunyi, calling ke pihak yang berwenang. Jadi kita calling ke manajer, calling ke pihak berwenang, kita kerjasama semuanya. Kalau sampai masuk juga maling kita serang secara nggak langsung di dalam, tapi caranya ada dengan yang lain-lain lah. Kita ada taruh-taruh kayak bukan ranjau, cuman serangan-serangan mental. Serangan mental apa tuh Pak? Banyak yang kita lakukan. Gak boleh dibocorin ya. Bisa dibocorin nanti ini ya jadi apa gitu ya. Nah, jadi memang pernah kejadian-kejadian seperti itu. Banyak sekali kejadian. Terutama di awal-awal pembukaan tadi. Dari awal, bukan awal sih, kurang lebih sekitar 3 tahun pertama lah kita terjadi terus sampai tahun 2023, 2021 lah, habis pandemi itu kita perapian semua. Jadi pas lagi santai-santai kan jualan sepi, kita di kantor itu perapian SOP, perapian sistem, semua kita rapikan. Nah, mulai 2000 ke atas sampai sekarang, puji Tuhan kita punya kehilangan itu di retail kita almost zero. Jadi teman juga sampai bingung, kenapa kok bisa begitu? Ya SOP-nya aja rapiin. Yang retail kan suka tukar pikiran gimana. Ya kita ada tim audit, ada pelaporannya gimana, komputernya jaganya gimana, manajernya pelaporannya gimana, perekrutannya juga pemilihan SPG-nya lebih ketat daripada zaman dulu. Jadi filternya lebih banyak sekarang. Ya, sehingga bisa dikatakan belakangan ini sudah zero ya Pak? Boleh dibilang tidak ada tapi minim sekali, karena dalam 1 bulan mungkin untuk toko sekian 150-an itu paling kehilangannya kurang dari 10. Dan itu belum tentu hilang, bisa juga nanti salah hitung ketemu lagi, keselip gitu. Tapi tadi dikatakan pernah kecurian sampai 50 juta, itu bener-bener pencuri dari luar ya Pak ya? Itu pembobolan. Iya, pembobolan dari pihak luar. Ya, tapi kita juga sekarang untuk hal itu terjadi boleh dibilang sulit. Sudah ada ranjau-ranjau katanya tadi. Enggak lah, kita banyak bekerja sama dengan tim-tim security keamanan. Jadi di pihak kan ada yang namanya RT RW, kemudian juga ada rekanan-rekanan dari kepolisian. Kalau misalnya sampai terjadi, mereka kan ada dari Bimas juga ada. Jadi kita bergeraknya cepat. Kalau dulu kita notifikasinya juga nggak punya. Kalau sekarang begitu ada indikasi, tim langsung ke lapangan. Hitungan menit biasanya. Menjadi COO di Alisan, menyeimbangkan dengan kehidupan pribadinya gimana nih Pak? Hobinya, kemudian juga mungkin hangout bersama dengan teman-teman gitu. Apa jangan-jangan nggak ada waktu hangout nih? Itu mesti saya pelajarin lebih lagi nih. Berarti gak ada waktu hangout gitu ya? Jadi kalau bukan hangout sih, sebenarnya saya itu hobinya itu, saya ada punya hobi juga sebenarnya, seperti off-road, mobil-mobil klasik. Tapi di satu sisi saya juga suka mengembangkan Alisan. Jadi ketika saya di toko lagi, entah itu saya lagi ke desain, lagi ke ruang produksi,
lagi berurusan dengan tim Markom, itu tuh suatu kesenangan, kebahagiaan. Walaupun saya tahu dari tim begitu datang, waduh, mau ketemu Pak Denny bentar, lagi ada orang ini lagi ketemu. Saya suka untuk ketemu, itu jadi salah satu hobi saya. Sama keluarga juga ya pasti harus harus ada waktu keluarga juga. Jadi kalau pada saat pergi sama keluarga, handphone saya selalu on standby, on call 24 jam. Karena kan retail nggak tahu yang terjadi malam-malam, entah itu kebakaran, kebanjiran juga sering dulu di area-area. Cuman yang kebanjiran pun seperti di sini ada yang di daerah Bekasi, itu sudah kita siasati. Toko kita dijadiin tempat parkir motor ujung-ujungnya. Karena saya udah tahu di situ ngeliat kanan kiri akan banjir. Jadi kita naikin tokonya kurang lebih 1,5 meter. Nah, jadi hobi saya itu tuh datang ke toko-toko, ngeliatin ada apa sih kita bisa kembangin. Saya juga suka hobi keliling-keliling untuk ngeliat di mana area yang kurang lebih potensi untuk saya sendiri. Tapi kalau lagi sama keluarga, handphone saya on call, on standby. Tetap harus standby ya Pak? Selalu on call, on standby 24 jam. Karena nggak tahu dari mana yang telepon, bisa dari pabrik, bisa dari retail, dari manapun bisa selalu on standby. Ya, memang itu suatu tantangan, tapi juga penting menurut saya untuk dipisahkan ya. Yang namanya keluarga ada, untuk bekerja juga ada. Hobi ke nomor sekian lah. Oke. Dan fokus juga ya, termasuk untuk mengembangkan Alisan ke depannya, karena tadi masih ada cita-cita besar ya supaya seluruh masyarakat Indonesia itu bisa menggunakan pakaian yang berkualitas ya Pak ya, awet, tahan lama dan juga nyaman. Pak Denny, apa mungkin visi besar dari Alisan 5-10 tahun ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan untuk mengembangkan bisnis ini, termasuk juga mungkin mengupdate desain atau mungkin mengembangkan pakaian untuk wanita gitu ya. Nah ini apakah sudah dapat gambaran gitu Pak Denny? Kebetulan untuk pakaian wanita juga kita sudah ready on standby. Artinya kita sudah kurang lebih kemarin dari 1 tahun yang lalu kita sudah trial and error segala macam. Untuk 2025 ini kita akan launching yang wanitanya satu. Kemudian untuk di 2025 ini juga kita sudah launching blazer. Dulu kalau saya masih ingat sampai sekarang, oh itu kemeja bapak gua tuh. Zamannya bapak gua. Kemeja bapak gua tuh. Ya sekarang kita segmentasinya sudah turun ke yang anak-anak muda. Artinya dulu range-nya umur 3 orang sudah mulai bekerja 20 ke atas, sekarang kita sudah mulai turun ke 17. Terus juga yang dulu tadinya bilangnya untuk pakaian kerja, kita sekarang juga sudah ada fashion. Artinya jas kita, kalau jas itu kan biasa warnanya simple ya, abu, hitam, biru, itu saja. Kita sudah keluar blazer, produk baru kita, warnanya biru muda, coklat muda, abu muda. Kemudian ada elbow patch-nya juga yang lebih anak muda sekarang kita sudah mulai keluar. Kalau untuk di retailnya sih pasti kita akan, yang pertama agenda dari saya merapetin Pulau Jawa dulu. Ini Pulau Jawa sudah hampir rapet kurang lebih. Kita udah sampai ke Semarang. Terus kemudian dari Kediri juga udah ketemuan di situ. Jadi titik pengembangannya dari barat sama dari timur. Nah nanti kita juga akan pengembangan di luar pulau. Sampai satu Indonesia lah, lebih rapet kurang lebih, supaya customer ini tuh kalau mau nyari Alisan, dia mau beli di reseller, mau beli online, bebas. Tapi minimum dia bisa datang ke toko. Saya mau lihat dong, mau pegang dong barangnya, oke nggak? Oh oke nih, bajunya bagus, cuttingnya nomor sekian. Karena kan promo dari marketplace itu kan mereka suka ada diskon khusus. Di retail kita juga ada diskon khusus. Dep Store juga kita ada diskon khusus. Program promosinya beda-beda. Jadi kita tetap tujuannya mendekatkan ke masyarakat, dia mau beli di mana aja bebas ke Indonesia, dan kita bangga produk Indonesia. Bangga produk Indonesia. Luar biasa Pak Denny atas waktunya dan sharingnya di kesempatan podcast ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Denny atas kehadirannya, dan sukses selalu untuk Alisan, dan
tim di sana ya. Dan Smart Listeners, perbincangan dengan Pak Denny sangat luar biasa ya, menginspirasi kita untuk mencintai produk lokal dan juga menggunakan produk lokal. Semoga podcast kali ini menginspirasi dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Smart FM. Saya William Darmawan ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Bincang bersama